Ini baru kedengeran nih Ci suaranya. Wah, ternyata hari ini adik-adik sudah siap untuk beribadah. Iya, mereka semua sehat-sehat semua Ci. Dan mereka itu rajin ibadahnya. Nah, adik-adik, coba adik-adik tengok keluar. Lihat, matahari sedang bersinar adik-adik. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi bersama Matahari yang Bersinar. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Adik, sebelum kita lanjut ibadah kita mau berdoa dulu ya. Nah, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih kalau Engkau juga berikan kesehatan bagi kami semua. Kami ingin mengikuti ibadah kami hari ini dengan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Belva, Aquina, Clay, Faye, dan Rai. Mari kita dengarkan bersama. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cilani. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat pujian Aku Lipat Tangan. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beri ku turut segala perintah-Mu dan serahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Beri ku turut segala perintah-Mu dan serahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat ketemu dengan Cilani. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online. Kita juga bersyukur boleh menghirup udara yang segar di pagi ini. Dan terlebih kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Siapa adik-adik yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari sebelum kita mendengarkan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kalian boleh mengikuti doa yang Cici ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah walaupun secara online.
Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong kami agar kami dapat mengerti dan terlebih kami dapat melakukannya. Tolong juga Cici yang akan menyampaikan cerita. Biar kuasa Roh Kudus yang boleh menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, di depan Cici ada sebuah benda. Kalian tahu benda apa ini? Ya betul, ini adalah lampu emergency. Lampu ini sangat berguna ketika listrik mati di rumah kalian, terutama pada saat kalian mau belajar di sore atau malam hari. Lampu ini bisa memberikan cahaya dan menerangi kalian. Tapi dengan syarat, lampu ini sebelumnya harus diisi dahulu baterainya atau di-charge seperti HP. Kalau tidak, maka pada saat listrik mati, lampu ini tidak mengeluarkan cahaya dan tidak bisa menerangi kalian. Karena itu, setelah lampu ini dipakai, kalian harus selalu mengisi ulang baterainya untuk berjaga-jaga apabila suatu saat listrik mati. Karena biasanya listrik mati itu secara mendadak ya, tanpa ada pemberitahuan. Adik-adik, Tuhan Yesus juga ingin kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya mau selalu berjaga-jaga. Kenapa sih kita harus berjaga-jaga dan bagaimana caranya? Kita akan tahu setelah mendengarkan cerita hari ini. Cerita hari ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kok kenapa ada yang bijaksana dan juga ada yang bodoh? Yuk kita dengarin ceritanya. Pada zaman Tuhan Yesus, setiap pesta pernikahan selalu ada 10 orang gadis yang bertugas menjadi pengiring pengantin wanita. Nah, adik-adik mungkin juga pernah menjadi pengiring pengantin pada saat om atau tante kalian menikah. Yang anak perempuan berdandan seperti Cici, pakai ikat bunga di kepala, pakai baju yang bagus, dan yang laki-laki pakai kemeja dan jas yang bagus juga. Tentu kalian cantik-cantik dan ganteng. Senang ya bisa menjadi pengiring pengantin, bisa menaburkan bunga untuk mereka, bisa ikut ke tempat pesta dan menikmati makanan yang enak-enak. Tapi apa sih tugas pengiring pengantin wanita pada zaman Tuhan Yesus waktu itu? Nah, mereka itu selain mengiring pengantin wanita, mereka juga harus menemani dan menunggu untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Mereka masing-masing membawa pelita berisi minyak seperti ini. Mereka tidak tahu kapan mempelai laki-laki akan tiba. Biasanya mempelai laki-laki tiba setelah matahari terbenam, jadi hari mulai agak gelap. Mereka harus sabar menunggu, karena ingat saat itu belum ada HP atau telepon untuk memberikan kabar. Suatu hari ada 10 pengiring pengantin wanita yang sedang menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Mereka semua membawa pelita di tangannya. Mereka sudah menunggu berjam-jam lamanya, tapi belum ada kabar kapan rombongan pengantin laki-laki itu akan tiba. Akhirnya mereka kelelahan dan mereka mengantuk. Tidak lama kemudian mereka semua tertidur dengan nyenyaknya. Tiba-tiba terdengar suara keras sekali. Pengantin laki-laki akan segera tiba, sambutlah. Lalu 10 gadis itu kaget dan terbangun. Mereka melihat pelita yang ada di tangan mereka. Wah, cahayanya mulai redup. Pelita mereka sebentar lagi akan mati. 5 gadis panik, tapi yang 5 gadis lagi tetap tenang. Kenapa? Karena mereka membawa persediaan minyak untuk berjaga-jaga. Wah, 5 gadis ini adalah gadis yang pintar dan bijaksana. Sedangkan 5 gadis yang panik tadi bingung. Mereka coba meminta kepada temannya, tapi tidak diberikan oleh temannya. Karena apa? Kalau minyak itu diberikan, maka sebentar lagi semua pelita akan mati. Sedangkan rombongan pengantin laki-laki akan segera tiba. Karena itu, 5 gadis yang bijak tadi menyuruh teman-temannya ini untuk pergi mencari dan membeli minyak. Benar saja, tidak lama kemudian mempelai laki-laki tiba. Kelima gadis yang bijaksana ini sudah siap untuk menyambutnya
dengan pelita di tangannya yang masih menyala. Akhirnya mereka bisa ikut masuk ke dalam tempat pesta bersama dengan rombongan pengantin laki-laki. Lalu bagaimana dengan 5 gadis bodoh tadi yang tidak membawa minyak? Nah, itu mereka datang dengan tergesa-gesa. Mereka cepat-cepat menuju pintu, tapi pintu sudah tertutup. Mereka coba untuk mengetuk pintu itu. Tolong bukakan pintu. Tolong bukakan pintu. Tapi tidak ada seorang pun yang membukakan pintu itu. Kelima gadis itu sangat sedih dan mereka menyesal. Nah, apa maksud cerita hari ini? Tuhan Yesus pada saat naik ke surga sudah berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk menilai hidup kita, menilai hidup Cici, juga menilai hidup adik-adik. Tuhan Yesus memang tidak bilang kapan Dia akan datang, apakah tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau berpuluh-puluh tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi Tuhan Yesus ingin kita semua selalu berjaga-jaga. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuhan Yesus ingin pada saat Tuhan Yesus datang kembali, kita semua siap untuk menyambutnya. Seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Nah, bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Pertama, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kemudian, kita juga mau selalu berdoa. Dan yang penting juga, kita harus taat. Taat itu maksudnya apa sih? Kita mau melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya apa? Coba adik-adik tahu tidak? Iya, betul. Kita mau taat kepada orang tua, membantu mereka. Kita juga mau sayang kepada kakak dan adik. Atau kita juga mau mendoakan orang-orang lain, termasuk orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kalian. Tentu tidak mudah, tapi kalau kita mau berdoa, kita minta pertolongan dari Tuhan, kita yakin kita semua pasti bisa melakukannya. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak yang percaya, kita harus ingat untuk selalu berjaga-jaga. Bagaimana caranya tadi berjaga-jaga? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau selalu berdoa, dan kita mau T-A-A-T, taat. Kita mau seperti 5 gadis yang bijak, kan? Pasti kalian tidak mau seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Nah, demikian cerita hari ini adik-adik. Mari kita berdoa bersama-sama, kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar dari firman Tuhan. Ajar kami mau seperti 5 gadis yang bijak, selalu berjaga-jaga, mendengarkan firman Tuhan, selalu berdoa, dan mau taat. Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang bercerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita mau berjaga-jaga dengan cara hidup taat kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian Taat Itu Indah. Tak
adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita kembali berdoa. Lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami hari ini. Tuhan, ajar buat kami untuk mengucap syukur kepada Engkau. Walaupun kami masih tetap tinggal di rumah, biarlah kami tetap semangat. Tuhan, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita juga punya ayat hafalan nih. Untuk adik-adik balita, ayat hafalannya terambil dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ayat hafalan untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD terambil dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ayat hafalannya dihafal ya adik-adik, nanti kalian kirim ke guru masing-masing. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Dadah. Hai adik-adik, untuk minggu ini aktivitasnya membuat lentera ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini untuk ayat hafalannya, ini untuk yang balita, ini untuk anak yang kelas kecil dan kelas besar. Nah, pertama-tama sediain kertas nih, ukuran A4, boleh dibagi 2. Kemudian sediain cutter, pensil, gunting, double tip, sama penggaris. Nah, kemudian setelah kertasnya dibagi 2, ini nanti kalian garisin ya, jaraknya 1,5 cm. Nah, setelah itu nanti tinggal dikaterin, terus bagi 2, dilipet. Setelah itu kalau nanti udah bolong, nanti tinggal di double tip. Di double tip di ujung-ujungnya ya. Nanti akan berbentuk seperti ini. Ayat hafalannya ditempelnya di sini ya. Gitu aja. Makasih.